Salam dan bahagia, izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Sumirat dengan NIM 20209052 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari seminar agroteknologi dengan judul Pengaruh Jenis Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. Latar belakang. Keberhasilan pembudidayaan tanaman pada hakikatnya ditentukan oleh pertumbuhan tanaman dan hasil yang memuaskan. Maka dapat dikatakan bahwa pembudidayaan tersebut sukses. Pada umumnya, pupuk dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lebih lanjut lagi, menurut Salim dan Sriharti pada tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mendapatkan efisiensi pemupukan yang optimal, pupuk tersebut harus diberikan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tanaman. Sebaliknya, apabila terlalu sedikit, pengaruh pemupukan mungkin tidak akan tampak. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk buatan atau pupukan organik maupun pupuk alami atau pupuk organik, menurut Wibowo tahun 2016. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah yang pertama, jenis pupuk apa saja yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh variasi jenis pupuk dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis pupuk terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pembahasan tanaman cabai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang tidak nyata antara pengaruh jenis pupuk organik dan varietas cabai terhadap semua peubah pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Hal ini diduga karena kemampuan setiap varietas untuk merespon suatu perlakuan seperti pemberian pupuk sangat tergantung pada genotipe dari varietas tersebut dan lingkungan yang mempengaruhi. Rata-rata nilai peubah pertumbuhan dan hasil tanaman cabai pada beberapa jenis pupuk organik dapat dilihat pada tabel 2. Dari jenis pupuk organik yang diteliti menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman cabai umur 15 HST dan 30 HST cenderung lebih baik dijumpai pada perlakuan tanpa pupuk dengan diberi tanda K0. Hal ini diduga unsur hara di dalam tanah masih cukup untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian hasil tanaman cabai terbaik diperoleh pada pengaruh jenis pupuk organik dengan diberi tanda K1, yaitu kompos. Hal ini diduga pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh unsur hara yang tersedia dalam keadaan optimum dan seimbang. Sementara rendahnya pertumbuhan dan hasil tanaman terdapat pada perlakuan pupuk kandang dengan diberi tanda K2. Diduga karena unsur hara yang tersedia di dalam pupuk kandang sapi tidak mencukupi untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari tanaman tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kadar hara yang tersedia. B. Tanaman kangkung. Gambar 1 yaitu grafik tinggi tanaman kangkung menurut umur. Dari perlakuan yang diuji, laju pertumbuhan tinggi tanaman pada pengamatan 10, 15, 20, dan 25 HST, tanaman tertinggi diperoleh pada perlakuan B, yaitu tanah 75% dan tambahan pupuk organik 25%. Diikuti perlakuan C, yaitu tanah 50%, tambahan pupuk organik 50%. Dan D, yaitu tanah 25%, tambahan pupuk organik 75%. Sedangkan laju pertumbuhan tinggi tanaman terendah diperoleh pada perlakuan A, yaitu tanah 100% atau kontrol. Gambar 2, grafik jumlah daun tanaman kangkung menurut umur. Untuk jumlah daun kangkung, pada pengamatan 10, 15, 20, dan 25 HST, kisarannya 5-47. Pada pengamatan 10 HST, jumlah daun berkisar 4-4,6 helai per tanaman, dan terus meningkat dengan bertambahnya umur tanaman. Jumlah daun terbanyak diperoleh pada perlakuan B, diikuti C, D, dan A. Pengamatan 15 dan 20 HST sama halnya dengan pengamatan jumlah daun pada 10 HST. Sedangkan pengamatan jumlah daun 25 HST, perlakuan C memiliki jumlah daun lebih banyak, yaitu 47,2 helai per tanaman. Diikuti B 40 helai per tanaman,
D. 39 helai per tanaman, dan paling sedikit perlakuan A, yaitu 37,7 helai per tanaman. Terjadinya pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun sejalan dengan bertambahnya umur tanaman kangkung, di mana perlakuan B dan C memperlihatkan tinggi tanaman dan jumlah daun lebih baik bila dibandingkan dengan perlakuan D dan A. Hal ini terjadi karena perlakuan pupuk organik dan penambahan pupuk kimia NPK 15-15-15 secara dilarutkan dengan air pada umur 10 HST memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman kangkung. Tabel 1, persentase tumbuh, pertumbuhan, dan hasil tanaman kangkung. Tabel 1 menyajikan persentase tumbuh, panjang daun, lebar daun, panjang akar, dan hasil pada umur 25 HST. Tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap persentase tumbuh tanaman kangkung antar perlakuan yang diuji. Namun demikian, persentase tumbuh tertinggi, daun terlebar, panjang akar, dan hasil panen terberat diperoleh pada perlakuan C. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemberian jenis pupuk organik untuk pertumbuhan dan hasil tanaman cabai berbeda tidak nyata untuk tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, hasil per plot, dan hasil per hektar. Pertumbuhan dan hasil terbaik dijumpai pada pengaruh jenis pupuk kompos dengan diberi tanda K1. Lalu yang kedua, pupuk organik berperan dalam pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung. Perlakuan B dan C dapat memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung yang maksimal. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Salam.